Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andrika Rizal dalam Masjid Pro Channel. Nah, kali ini kita akan belajar matematika kembali pada materi permutasi dan kombinasi yang merupakan materi pada mata pelajaran matematika wajib kelas 12 SMA. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut, teman-teman, di sini ada materi prasyarat, di mana materi prasyarat ini harus teman-teman benar-benar kuasai, karena pada permutasi dan kombinasi, teman-teman harus menggunakan materi ini, yaitu apa? Materi faktorial, ya, materi faktorial. Dan faktorial ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jika teman-teman belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk teman-teman mengklik link ataupun tulisan video di pojok kanan atas, ya. Nah, ini kita mengingat kembali untuk faktorial, teman-teman, ya. Untuk faktorial di sini sudah ada 3 faktorial. Kalau kita ingat kembali mengerjakan kemarin, ya, baik, kita bisa tulis 3 dikali 2 kemudian dikali 1. Hasilnya berapa, teman-teman? 3 kali 2 6, ya. 6 kali 1 6. Kemudian 5 faktorial bisa kita tulis 5 kali 4 kali 3 faktorial, itu juga bisa, teman-teman, ya. Atau kalau mau dilanjutin juga boleh, dikali 2 dikali 1. Hasilnya berapa? 5 kali 4 20, kali 3 60, kali 2 120. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah tetapan, ya. Ada sebuah tetapan yang diberikan, di mana tetapan itu adalah 0 faktorial sama dengan 1. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang permutasi dan kombinasi. Nah, permutasi dan kombinasi ini, teman-teman, bisa kita katakan sebagai apa, ya? Kembar tapi beda, sebagai materi yang kembar tapi beda. Mengapa demikian? Kita lihat dari artinya dulu, teman-teman, ya. Permutasi itu adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan-urutannya. Jadi dia terpaku dengan memperhatikan urutannya, ya, teman-teman. Sedangkan kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Jadi dia tidak akan memperhatikan urutan-urutan yang berlaku. Nah, untuk konteks penjabaran atau penyelesaiannya gimana dalam permasalahan matematika, nanti kita coba mengerjakan contoh soal, teman-teman. Namun sebelum itu kita lihat dulu rumus-rumus yang digunakan. Nah, rumus yang digunakan pun berbeda, teman-teman, ya. Secara umum hampir sama, ya, secara umum hampir sama, tetapi ada letak perbedaan di sana, teman-teman. Ada letak perbedaan di mana pada permutasi, ya, ini tulisannya NPR, bisa kita baca permutasi R unsur dari N unsur, ya, teman-teman. Atau kalau teman-teman untuk mudah hafalnya, ya, bilang aja NPR gitu. Ini banyak tulisannya, teman-teman, banyak jenis-jenis tulisannya. Kalau teman-teman cari di Google, ya, cari di internet, itu banyak banget. Jadi ini saya ambil yang paling sering digunakan di sekolah-sekolah aja. NPR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial, ya. Sedangkan kalau kombinasi itu NCR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, bedanya di bawah, teman-teman, ya. Bedanya di penyebutnya. Kalau permutasi itu N kurang R faktorial, sedangkan kombinasi itu N kurang R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Nah, untuk melihat contohnya seperti apa, kita langsung masuk ke dalam contoh soal tentang permutasi dulu. Nah, di sini langsung saya sediakan gambarannya, teman-teman, ya, supaya teman-teman punya gambaran seperti apa. Nah, contoh soalnya gini, tentukan banyak cara untuk menyusun suatu susunan presiden dan wakil presiden jika terdapat 7 calon. Nah, teman-teman, kita lihat dari soal ini kan ada 7 calon, ya. Bisa kita mungkin sekedar menuliskan 7 calon itu adalah calonnya si A, B, C, D, E, F, dan G, ya. Ada 7, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, dari ketujuh calon ini, teman-teman, bisa jadi si A ini menjadi presiden, ya. Di sini saya tuliskan, ya, misalnya di sini orang A, ya. Ini orang A, dia bisa jadi presiden, dan bisa jadi A dengan B, ya. B itu wakil presiden. Atau kebalikannya, B itu sebagai calon presiden ataupun A sebagai calon wakil presiden. Artinya, teman-teman, antara cara yang ke-1 ini dengan cara yang kedua ini itu berbeda, ya.
berbeda. Jadi tidak bisa sama. Sehingga pada permutasi itu teman-teman harus ingat bahwasannya AB itu tidak sama dengan BA. Nah, ini ciri-cirinya teman-teman. Setelah kita pahami soalnya dan kita paham bahwa ini merupakan soal permutasi, maka kita tinggal mengerjakan menggunakan rumus permutasi ya. NPR bisa kita tulis N faktorial per berapa? N kurang R faktorial. Tuh. Nah, N faktorial, N-nya kan 7 ya teman-teman. N-nya 7 faktorial per, berarti N-nya 7 dikurang R-nya berapa? Kan presiden dan wakil presiden, berarti ada 2 ya, 7 dikurangi 2 faktorial. Nah, berarti kita bisa tulis 7 faktorial per 5 faktorial. Nah, kalau kita jabarkan berarti 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Loh, kenapa sampai 5 faktorial gitu? Karena di bawahnya 5 faktorial. Kalau teman-teman mau lanjutin sampai 1 juga boleh ya, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini juga harus 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Cuma kalau banyak gitu kan rempong ya, lama banget ya. Mending langsung gini aja, 5 faktorial. Kita tinggal coret. 7 kali 6 berapa? 42. Artinya ada 42 cara untuk menyusun susunan presiden dan wakil presiden. Gitu teman-teman ya, bisa dipahami ya. Oke, contoh soal berikutnya seperti ini teman-teman. Ini merupakan contoh soal kombinasi, kebetulan sudah saya tuliskan ya contoh soal kombinasi, jadi kita sudah tahu ini soal kombinasi. Nanti teman-teman itu nggak akan dikasih tahu ya kalau ngerjain soal, jadi teman-teman harus memakai logika sendiri. Nah, gimana cara pakai logikanya? Ya kayak tadi, kita terapin itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini udah saya sudah berikan gambarannya ya, supaya teman-teman punya gambarannya seperti apa nantinya. Nah, kita lihat soalnya. Suatu warna tertentu dibentuk dari 3 campuran warna ya, campuran 3 warna yang berbeda. Jika terdapat 4 warna, yaitu merah, kuning, biru, dan hijau, maka berapa kombinasi 3 jenis warna yang dihasilkan? Nah, artinya teman-teman dari soal ini kita bisa tahu ada 4 warna nih, merah, kuning, biru, dan hijau. Ketika warna ini kita campurkan, ya kita kombinasikan, maka akan mendapatkan berapa kombinasi dari 3 jenis warna yang dihasilkan dari 4 ini. Nah, contoh misalnya saya ambil ya 3 jenis warna yang dihasilkan, 3 jenis warna yang dihasilkan itu misalnya ini. Saya ambil warna merah, kemudian kuning dan biru ya. Nah, ketika 3 warna ini saya campurkan ya, misalnya akan menghasilkan warna coklat ya, misalnya. Oke, warna coklat. Nah, warna ini ya, warna coklat ini kan warna hasil dari campuran ketiga warna ini ya, merah, kuning, dan biru. Nah, sekarang gimana kalau misalnya warnanya saya acak? Warnanya saya buat biru duluan, kemudian kuning, baru merah. Nah, ketika kita campurkan 3 warna ini, tetap menghasilkan satu warna yang sama kan, yaitu coklat. Dia tidak akan berubah. Nah, begitu juga kalau teman-teman mau ambil 3 warna lain, misalnya kuning, ya, misalnya biru dan hijau. Ketika ini kita acak-acak juga, misalnya hijau duluan, baru kuning, setelah itu biru, tetap dia akan menghasilkan satu warna yang sama, gitu ya. Misalnya warna ungu kita misalkan. Jadi dia tidak akan berubah meskipun diacak-acak urutannya. Artinya teman-teman, kalau tidak terpaku dengan urutannya, maka ini merupakan soal kombinasi. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang karena kita sudah tahu ini soal kombinasi, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Rumus kombinasi itu NCR sama dengan N faktorial per dalam kurung N kurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Nah, kita kerjain nih. N-nya berapa teman-teman? Ada 4 warna ya, berarti kita tulis 4 sebagai N dikombinasi dengan 3 ya, jadi 3. Nah, kemudian kita tinggal masukin 4 faktorial per 4 dikurangi 3 faktorial, di sini 3 faktorial. Nah, kita jabarin dulu ya, kita kerjain dulu. 4 faktorial per 4 kurang 3 1 ya, berarti 1 faktorial dikali 3 faktorial. Oke, sama dengan berapa teman-teman? 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Loh, satunya kemana? Satunya kita anggap aja sudah hilang ya, karena dikali 1 ya.
1 faktorial kan cuma 1, berarti kita anggap aja 1 kali 3 faktorial berarti 3 faktorial. Nah, berarti 3 dengan 3 kita coret, sisanya 4. Maka jawabannya adalah 4. Seperti itu teman-teman ya, bisa dipahami. Mohon maaf teman-teman, ini kalau tulisan saya miring, mohon maaf ya, karena meja yang sedang saya gunakan juga miring gitu, tapi tidak akan mengganggu ya teman-teman. Oke, kita coba lanjut ke soal latihan teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan soal latihan. Silahkan teman-teman pergunakan untuk latihan secara mandiri ya. Jika terdapat kesulitan, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar untuk bertanya bagaimana cara penyelesaiannya ya. Nah, di sini ada 4 soal teman-teman, dimana soal pertama itu dalam suatu acara arisan terdapat 10 orang yang belum saling kenal nih. Nah, agar mereka saling kenal maka mereka saling berjabat tangan. Berapa banyaknya jabat tangan yang mungkin terjadi? Nah, ayo, ini kira-kira soal apa ya? Permutasi atau kombinasi ya? Nah, coba pikirkan pakai logika dan terapkan itu misalnya kalau kejadian di tempat secara asli, tempat secara real gitu ya. Nah, kemudian soal nomor 2. Pada suatu perlombaan balap sepeda yang terdiri dari 7 orang, akan diambil 3 orang sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3. Carilah berapa banyaknya cara untuk menyusun susunan juara yang mungkin terjadi. Nah, ini pakai apa juga ya, permutasi atau kombinasi? Coba dipikirkan. Kemudian yang nomor 3, jika terdapat suatu kelompok terdiri dari 4 orang, A, B, C, dan D, dari keempat orang tersebut akan dipilih ketua dan wakil ketua kelompok. Ada berapa alternatif susunan ketua dan wakil ketua dapat dipilih? Nah, gampang ya. Nah, nomor terakhir, jika dalam sebuah kantong terdapat 7 buah kelereng, maka banyaknya cara dalam mengambil 4 kelereng dari kantong tersebut adalah berapa? Nah, gampang ya teman-teman. Jadi, yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah mengetahui dulu tipe soalnya itu apakah permutasi atau kombinasi. Ketika teman-teman sudah mengetahui, maka kemudian tinggal menerapkan atau memasukkan saja ke dalam rumus yang sudah ada. Nah, itu saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan juga jangan lupa aktifkan notifikasi di sebelah tombol subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Insya Allah untuk mendukung program pembelajaran secara daring karena pandemi COVID-19, channel ini akan selalu memberikan video-video pembelajaran yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video berikutnya.